Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Natasha Putri Irawanda sebagai perwakilan dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri dan Iqbal Ardi Latansa akan mempresentasikan materi kali ini yang berjudul Urban Sufisme, Fenomena Kesalehan Masyarakat Kota. Di slide pertama ada pengertian urban sufisme. Urban sufisme atau sufi dalam kota diartikan sebagai fenomena gerakan spiritual masyarakat yang muncul di daerah perkotaan, yang mana saat ini tasawuf telah berkembang dalam model serta setting mengimbangi aktivitas masyarakat perkotaan sehingga dapat mengembalikan taraf keimanan mereka menjadi lebih baik. Nah, urban sufisme ini dibentuk bukan atas dasar untuk mengalahkan kepopuleran dari tasawuf konvensional atau menggantikan tasawuf konvensional, tetapi ditujukan bahwa sebenarnya tasawuf dapat diterima dalam lingkungan masyarakat perkotaan yang penuh dengan fasilitas modernnya. Fakta ini menegaskan bahwa sebenarnya tasawuf bukanlah suatu ajaran yang kaku, melainkan toleran, lentur, dan dapat menyesuaikan dengan keragaman pemahaman agama yang dimiliki oleh setiap individu serta budaya yang berbeda. Selanjutnya ada perspektif yang melatar belakangi tumbuhnya urban sufisme atau latar belakang terbentuknya urban sufisme. Yang pertama adalah ajang mencari arti hidup. Di sini diartikan bahwa sebenarnya kondisi masyarakat perkotaan seringkali rentan terguncang imannya sehingga membuat mereka bingung akan tujuan hidupnya. Nah, maka dari itu, untuk membangun kembali iman masyarakat tersebut serta mengembalikan rasa spiritual yang telah hilang, diperlukan suatu sistem pelatihan keagamaan, dan salah satunya ini adalah mengikuti urban sufisme. Kemudian yang kedua ada mencerahkan intelektual. Urban sufisme dianggap sebagai jalan untuk mencerahkan intelektual karena tidak semua hal-hal yang dihadapi dapat ditangkap oleh kerasionalitasan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, untuk mengimbangi kelemahan manusia atau ketidaktahuan, maka peran spiritual dapat masuk sebagai sarana untuk menjawab terhadap kebutuhan spiritual manusia tersebut. Selanjutnya ada terapi psikologis. Urban sufisme dipakai sebagai salah satu jalan terapi psikologis karena beberapa peneliti menyatakan bahwa gangguan psikologi yang terjadi pada saat ini berasal dari krisis spiritual yang dialami. Akibat dari krisis ini menyebabkan adanya gangguan kecemasan, kegelisahan, dan kehampaan eksistensial sehingga berujung pada stres serta frustasi. Nah, oleh karena itu, tasawuf ditawarkan sebagai jalan terapi karena tasawuf adalah suatu jalan untuk mendekat secara spiritual sehingga diharapkan individu dengan gangguan terkait dapat sembuh dengan menggunakan terapi ini dan mengikuti tren agama masa kini. Yang mana memang pada saat ini kegiatan urban sufisme seperti mengikuti majelis taklim, berumroh setahun sekali, dan lain-lain dianggap sebagai kegiatan yang mencerminkan religiusitas yang dipandang sebagai kegiatan budaya yang dapat mencerminkan identitas kelompok tertentu. Kegiatan urban sufisme ini seringkali diidentikan dengan kegiatan muslim kelompok menengah ke atas, sehingga dengan mengikuti tren ini, seseorang dapat diidentifikasikan dengan strata sosial yang sama dengan kelompok tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas bentuk-bentuk dari urban sufisme. Urban sufisme sendiri itu ada 4 kategori yang paling utama. Kategori yang pertama adalah urban sufisme terlembagakan, yang mana lembaga-lembaga ini biasanya memberikan pelatihan-pelatihan serta kursus-kursus singkat mengenai pendalaman kajian Islami. Salah satunya adalah kajian mengenai tasawuf. Walaupun pelatihan-pelatihan ini dilakukan dalam waktu yang singkat,
Akan tetapi biasanya diberikan buku-buku zikir serta buku panduan mengenai tasawuf ini, sehingga ketika mereka telah selesai melakukan pelatihan, mereka tetap bisa mengulang-ulang kembali apa yang telah diajarkan di dalam pelatihan tersebut. Kemudian, urban sufisme yang kedua adalah urban sufisme yang menekankan pada zikir dan tidak terikat pada suatu organisasi atau lembaga tertentu. Urban sufisme model ini biasanya dipelopori oleh ustadz-ustadz yang tidak dibawahi oleh suatu tarekat-tarekat atau lembaga-lembaga tertentu, yang artinya zikir-zikir yang mereka dapatkan atau mereka ajarkan berasal dari formulasi-formulasi ayat-ayat dalam Al-Quran atau hadis-hadis. Tujuan dari urban sufisme model ini biasanya bertujuan akhir untuk membersihkan hati manusia dari noda-noda dosa yang sering dilakukan oleh manusia tersebut. Beberapa tokoh pelopornya adalah Ustadz Haryono, A'agim, dan Ustadz Yusuf Mansur. Kemudian, urban sufisme yang selanjutnya adalah urban sufisme konvensional, yang mana urban sufisme model ini melakukan pengajarannya masih menganut pada suatu tarekat tertentu. Tarekat-tarekat ini telah dijelaskan pada materi sebelumnya. Beberapa di antaranya adalah tarekat Naqsyabandiyah, tarekat Qadiriyah, tarekat Syaziliyah, tarekat Syatariyah, dan tarekat Rafi'iyah. Kemudian, urban sufisme yang terakhir adalah urban sufisme eklektif. Urban sufisme yang terakhir ini agak sedikit berbeda dengan urban sufisme sebelumnya yang telah dijelaskan. Urban sufisme model ini menyuguhkan pelatihan-pelatihan spiritual yang mana pelatihan-pelatihan tersebut berasal dari penggabungan pengajaran atau ajaran-ajaran agama dari berbagai agama, sehingga dalam kegiatannya tidak hanya orang Islam saja yang bisa melakukan tasawuf ini atau melakukan metode-metode ini, akan tetapi seluruh umat beragama dari agama manapun dapat melakukan atau mengikuti urban sufisme eklektif. Urban sufisme ini melakukan suatu metode yang menggabungkan seluruh spiritualitas, dan salah satu pelatihannya adalah pelatihan meditasi. Mungkin hanya ini saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan atau sesuatu yang menjanggal, mohon untuk ditanyakan kembali kepada kami. Jika pertanyaan itu bisa kami jawab, akan segera kami jawab, dan jika tidak bisa kami jawab, maka akan kami tampung terlebih dahulu dan menjadi PR bagi kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.